puji Tuhan, Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap bergairah tentunya kita kepada Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kiranya kita juga bisa belajar dari gereja yang ada di Pergamus ini. Ya, walaupun mereka ada di takhta iblis, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan dalam situasi seperti itu justru mereka hadir ada dan Tuhan berkata bahwa mereka berdiam di takhtanya iblis, di tempat yang permanen. Dan Tuhan tidak mengajarkan untuk mereka lari, walaupun Alkitab mengajarkan bahwa sebenarnya orang Kristen ketika menghadapi penderitaan, aniaya, dia diizinkan juga untuk lari. Jadi prinsipnya bahwa intinya dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Karena kita dipanggil untuk bersaksi bagi Kristus di mana saja. Ketika kita ditempatkan di kantor, di sekolah, di kampus, di pemerintahan, di dunia bisnis, di pendidikan, di militer, di polisi, kuncinya adalah kita harus menjadi saksi. Keadaan kita harus sepertinya mungkin tidak nyaman, tidak enak, tetapi Tuhan mau kita menjadi saksi, menjadi berkat. Banyak orang Kristen justru dia tidak betah berada di tempat yang sukar, yang sulit. Dia tidak mau menerima situasi seperti kayak mungkin Daniel dibuang ke gua singa, ada di negeri Babel. Tapi kita lihat bagaimana sebenarnya gereja dipanggil untuk jadi berkat, mengusahakan kesejahteraan kotanya. Jadi saya berharap lewat apapun yang kita pelajari dari gereja Pergamus ini adalah mereka tetap bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Jadi mereka tidak memilih untuk keluar dari lingkungan tersebut. Walaupun mereka tidak aman, nyaman, tapi mereka tetap bersama-sama sebagai orang percaya menghadapi. Bahkan di depan mereka Antipas dibunuh di depan mereka. Karena itu saya berharap kita bisa belajar dari hal ini. Dimengerti bahwa terkadang kita nih sebagai orang Kristen, kita selalu berusaha mencari tempat yang enak, nyaman, lebih menyenangkan. Tapi kita perlu belajar bahwa keamanan kita itu tidak tergantung kepada tempat atau sikon, tapi tergantung kepada pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bisa menjaga, Tuhan bisa melindungi kita. Dia bisa bebaskan Petrus ketika kita tahu sama-sama ketika mereka ditangkap karena nama Tuhan, karena Injil. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu itu Yakobus sudah dipenggal kepalanya dan Petrus sedang menunggu penghukuman. Tetapi lihat dalam situasi seperti itu, Tuhan menolong Petrus dengan mengirimkan malaikat karena jemaat berdoa. Dan dia tetap bercerita tentang Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat ketika Herodes coba membunuh di tengah-tengah aniaya yang mereka alami. Tapi kita lihat Tuhan tahu menjaga umatnya. Karena memang disinilah fungsi kita untuk menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kita tidak berkumpul di tempat yang terang, tapi justru kita harus bersinar di tengah-tengah situasi yang mengerikan sekalipun. Karena itu, mari Bapak Ibu kita akan terus bergerak. Dalam Matius 24 ayat 16, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi ada sebuah nubuatan ketika aniaya datang. Tuhan berkata orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri dan berdoa supaya situasi itu tidak terjadi pada hari Sabat. Ini konteksnya orang Israel. Kalau kita lihat di ayat ini diizinkan bisa pindah, bisa lari kalau betul-betul mau. Ketika mau dibunuh, dianiaya, kita boleh pindah. Bukan sekedar pada waktu mengalami keadaan sukar. Dan kita yakinkan dalam pergumulan kita bahwa Tuhan mengizinkan semua ini. Makanya dia berkata, boleh lari. Tapi kepada gereja di Pergamus dia tidak menganjurkan itu. Jadi memang menjadi orang Kristen ini Bapak Ibu tidak mudah. Karena kita memang tidak sama dengan dunia. Jadi dunia membenci kita, nggak usah heran. Jadi sekali lagi saya katakan kita perlu menjadi orang Kristen yang dewasa, yang teguh. Menjadi orang Kristen yang taat dan sungguh-sungguh. Dan ketika kita menjadi modelnya seperti ini, menjadi orang Kristen, kita berhadapan dengan berbagai macam kesukaran, penderitaan, perlawanan, sikap permusuhan. Ini terjadi di mana-mana. Di negara kita, di negara-negara yang lain Bapak Ibu. Pokoknya kalau dengar kesaksian teman-teman gereja underground church di Cina, bagaimana mereka dikejar-kejar, mereka sembunyi, mereka nggak bisa ibadah seperti kayak kita Bapak Ibu. Mau baptis harus tengah malam, itu luar biasa sekali. Jadi ini persis apa yang Yesus katakan. Bahkan dalam Matius 10:36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi itu semua tidak boleh membuat kita melarikan diri dan mencari aman. Kita harus tetap berada di situ, di sana, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kita tunjukkan kualitas menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itu.
Jadi seorang hamba Tuhan berkata, Simon Kistemaker berkata, hidup dekat dengan tempat tinggal iblis. Ini gereja di Pergamus, dia berkata bahwa maka pengikut-pengikut Yesus Kristus dapat berharap untuk bertahan baik dalam penganiayaan maupun kematian. Tapi tempat tinggal mereka dan tempat tinggal iblis itu sama. Demikianlah sehingga orang yang jahat selalu hadir. Kecenderungan orang percaya untuk melarikan diri di domisilinya iblis bertakhta. Jadi bukan bayangan semata. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ada di dunia, tetapi mereka bukan dari dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 14-18, dia menugaskan umatnya untuk membawa berita keselamatan di mana saja di atas muka bumi ini. Dia sebagai pemenang telah berkata, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dengan kemenangan inilah Tuhan Yesus membagi kemenangannya kepada orang percaya, kepada pengikutnya untuk pergi ke dunia dengan pengetahuan firman Tuhan. Ya, kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi mari kita jadi terang, jadi garam. Ya, jika saudara berani bertindak, maka sebagaimana Tuhan memuji jemaat atau gereja di Pergamus, dia juga memuji kita Bapak Ibu. Baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap setia untuk menjadi saksi memberitakan firman Tuhan. Jadi kita dipanggil bukannya untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena nama Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan gereja di Pergamus. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.